Nightmare Story from Nightmare on the Air. Jangan pernah dengerin dan nonton acara ini sendirian. Dulu tempat ini tempat wisata keluarga, kolam renang, wahana bermain, taman, pemandian air panas terawat, dan banyak dikunjungi masyarakat. Berdampingan dengan sungai angker yang sering memakan korban, membuat tempat wisata ini berubah menjadi tempat singgah makhluk astral. Perlahan, tempat ini mulai sepi. Pengunjung sering dibuat ngeri dan ketakutan karena gangguan-gangguan sosok jahil yang menyeramkan. Malam ini, Nightmare Story akan telusuri setiap spot tempat wisata ini yang konon sudah didiami oleh banyak sosok hantu dan siluman. Kita buktikan. Salam Rahayu, selamat malam dan selamat datang di Nightmare Story. Kali ini kerabat Nightmare, saya dan juga Mas Bu sudah berada di sebuah tempat pesanggerahan yang menurut penuturan warga, di tempat ini banyak sekali menyimpan misteri-misteri dan cerita-cerita yang bisa dianggap ganjil. Dan seperti apa nantinya atmosfer yang akan kita telusuri. Lokasi sudah berada di belakang dan tepat bertepatan dengan di samping kita ada sebuah sungai yang alirannya cukup deras. Ya Mas Bu ya. Dan mungkin nanti sambil saya melakukan penelusuran, Mas Bu juga sambil melakukan visualisasi. Ya, seperti biasa saya nanti akan memvisualisasikan lewat gambar ya Mas ya. Ya. Dan seperti biasa Mas Bu, ketika kita datang di sini, seperti apa atmosfernya tempat ini? Ini Nun Sewu ini. Memang tempat ini memang auranya campuran ya Mas ya. Oke. Jadi ada beberapa residu alam yang tertangkap di sini, mulai dari zaman penjajahan hingga bentuk asli dari makhluk yang ada di sekitar sini Mas, seperti itu. Oke. Jadi bisa dibilang tidak hanya sebuah pesanggerahan, tetapi juga banyak spot-spot yang bisa kita telusuri ya Mas? Iya betul sekali. Dan ini nanti ada satu spot di mana spot itu adalah dulunya tempat bermain. Oke. Seperti itu, dan di situ ada kolamnya juga Mas. Nah di situ ada spot yang paling mencekam kalau bahasa saya seperti itu. Oke. Mungkin nanti akan kita telusuri seperti apa spot-spot yang tadi sudah dikatakan oleh Mas Bu. Sambil juga sekali lagi Mas Bu mencoba untuk menggambar sosok-sosok yang berinteraksi dengan saya seperti itu ya. Dan seperti apa lengkapnya kerabat Nightmare penelusuran kami, ikuti terus di Nightmare Story Gajah Mada Gruncang. Oke, ini langsung kolam renang kerabat Nightmare. Bismillah. Oke, dan cukup luas ya. Cukup luas kolam renang ya. Tapi masih ada sedikit air sampai sana, dan mungkin ketinggiannya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Di kanan ini sepertinya ada semacam gedung. Saya nggak tahu juga nih gedung apa. Coba kita masuk ya. Bismillah. Oh juga ini kayak mungkin semacam wahana seperti itu. Hei, halo. Ada yang jalan barusan. Kaget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, kelelawar banyak. Nggak tahu nih apa buat tempat penyimpanan gitu ya. Coba masuk. Bismillah. Ke tempat penyimpan alat-alat gitu. Oke, seperti ini tempatnya. Ada laba-laba.
Nah, sepertinya kosong. Sebenarnya masih ada kayak barang-barang gitu yang lama ditinggalkan. Merinding. Assalamualaikum. Saya tidak berniat mengganggu ya. Diketawain cewek barusan. Halo. Udah sungai. Tuh. Udah mulai sungai ya. Bisa dilihat tuh. Dan airnya juga cukup deras karena hujan. Kita coba kembali ke lintasan awal kita tadi. Saya semacam mendengar ada aliran air juga dari sini. Apakah ini juga sungai atau seperti apa gitu? Lanjut dulu ya. Di gedung yang tadi kita masukin. Astagfirullah. Apa tuh tadi? Kayak ada yang jatuh di samping saya. Saya nggak tahu apakah ini dulunya seperti kayak ada wahana seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gedung yang tadi kita masukin. Di bawah, aduh nggak tahu tuh apa. Itu apa? Nggak tahu deh. Jalannya cukup curam, saya nggak berani ke sana. Nanti kita akan coba balik sini lagi. Halo. Karena tempatnya terbuka ya. Jadinya cukup parno juga nih. Halo, ada yang ketawa di sana. Lanjut. Sepertinya ada kolam renang lagi di sini. Bekas kamar mandi. Oke. Barusan ada suara dek gitu. Hampir kayak jejak kaki. Kayak ada yang nyenggol kaki saya. Oh, ini kayaknya bekas kolam renang lagi. Kerabat Nightmare. Dan cukup serem juga nih, karena ya bisa dibilang satu, medannya cukup licin, dua, ya nggak tenang, kayak ada sesuatu yang ngikutin saya dari tadi. Hey, duk gitu tadi lagi. Hey, kayak ada sesuatu yang ngampirin saya gitu. Tapi kayak di tanah-tanah gitu. Halo.
Kalau ini mungkin kolam renang yang untuk anak-anak seperti itu ya. Bismillah. Di kejauhan itu apa? Lumayan berat juga nih. Ini bambu, ada batu gede di situ. Batu gede. Punggung ini nggak tahu kenapa ini berat banget ini. Kayak ditekan. Apakah di sana masih ada spot lagi? Coba kita lihat. Tuh batunya segede ini kerabat nightmare-nya. Hei, ada yang kayak marahin saya. Tapi lumayan jauh sih. Wow. Batu lagi cukup banyak. Dan ini kali ini batunya seperti ada di kolam renang seperti ini. Apakah ini mungkin dulunya kolam ikan atau seperti apa, seperti itu. Wow, dan ini sepertinya sumber. Oh, kaget saya. Astagfirullahaladzim. Ada yang kayak nyenggol kepala saya barusan. Itu mungkin bisa dilihat ya. Tuh, ini berasap, keluar asapnya. Karena di sini ternyata sepertinya ya adalah seperti mungkin sumber pemandian air panas. Tuh, ini mungkin bisa dilihat ada kolam-kolam. Terus sekali lagi cukup riskan untuk saya masuk. Apa itu? Oh, bukan. Tadi sempat ngira saya lihat kayak ular tapi gede banget. Tapi sepertinya kayak aliran air deh. Saya mungkin akan kembali. Astagfirullahaladzim. Ini punggung berat banget ini. Nggak biasanya. Saya tertarik dengan tempat penelusuran kita di awal tadi, kerabat nightmare, yang berada di bawah. Kita coba akan cari jalan ke sana. Ini juga sepertinya masih ada aliran air ya dari atas, soalnya dari atas itu kan tebing. Hei, barusan ada kayak gitu. Wah, ini kayak langsung banyak banget suara-suara ya. Nah, kita coba kembali ke sini lagi. Nah, tadi kita belum sempat untuk menelusuri tempat ini. Semoga ada akses jalan masuk ya ke sana. Karena ini punggung juga udah berat banget kayak ditekan. Semoga aman ya. Bismillah. Cukup curam soalnya. Halo. Kayak ada suara
cewek gitu lagi ngobrol-ngobrol. Oke, sepertinya ini juga kayak kolam lagi, mungkin juga pemandian air panas, saya itu tidak tahu. Sepertinya iya karena berasap ya. Tuh, berasap. Dan bisa dilihat sungainya. Kita harus kembali karena saya paling gak nyaman di sini. Nggak nyaman di tempat itu karena tiba-tiba baunya kayak dupa. Oh, padahal harusnya mungkin bau belerang atau apa gitu di sebuah pemandian air panas. Tapi nggak tahu kenapa baunya kayak dupa. Baik, kerabat Nekmer, kita akan coba cari jalan ke arah sana ya, karena saya lumayan tertarik juga nih di arah sini. Apakah memang ada spot lagi untuk kita telusuri? Tapi sepertinya cukup curam juga. Saya nggak tahu. Kita coba dulu aja. Ini masih di spot kolam renang tadi ya, yang pertama. Dari spot terakhir tadi kayaknya cukup aneh. Karena nggak tahu kenapa ketika naik sini udah mulai mual. Hei, apa tuh? Ini kayaknya mulai seperti aliran air gitu, dan saya nggak berani lama-lama di sini. Takut kalau ada ular atau apa gitu ya. Kayak masih ada ornamen-ornamen yang kemungkinan dulunya digunakan sebagai alat untuk mempercantik tempat ini. Tapi sepertinya saya tidak tahu karena alasan apa tempat ini ditinggalkan. Yang sebenarnya mungkin menjadi sebuah hiburan ya untuk masyarakat sekitar. Oke, ini Mas Bu juga dalam perjalanan menjemput kita, kerabat Nekmer. Ini mulai udaranya terasa berat nih, nggak tahu kenapa. Dan nggak biasa-biasanya saya harus megang kamera dengan tangan dua. Mas Bu? Enggak. Cukup berat juga nih. Juga berat ya. Dan Mas Irfan ini sudah ada 3 gambar dan saya berusaha untuk memvisualisasikan. Dan kita juga ini cepat-cepat kita musnahkan karena memang juga Cuacanya pun juga. ya cuacanya pun juga Baik. ya seperti ini Mas. Wow. Dan ini tadi sempat ketika saya jalan dari sana, Mas Bu, sempat saya pas nengok ke arah sungai, itu kayak melihat ular besar lewat.
Dan awalnya Berarti kelihatannya gitu ya Mas ya? Iya, saya kira aliran air seperti itu. Apakah ini yang saya lihat Mas? Iya betul sekali, karena ini memang sosoknya kuat itu ada di sungai di balik kolam renang ini kan juga ada sungai Mas ya di sana itu. Seperti itu. Iya. Dan ini tepat sekali dengan yang saya lihat tadi, mungkin kerabat Nightmare juga mendengarkan juga apa yang saya katakan tadi ya. Iya. Kalau ini dan ini kalau bahasa saya ada sesuatu, karena kalau bahasa saya begini, ada residu alam yang dikeluarkan lagi oleh alam. Jadi ini mungkin ini adalah korban yang hanyut di sungai ini Mas. Seperti itu. Jadi kalau bahasa saya ini memakai semacam kayak apa ya, seragam pramuka gitu ya Mas ya. Seperti ini Mas. Dan ini juga Nun Sewu kepalanya juga Nun Sewu mungkin kebentur batu ya. Terbatu ya, terus kemudian matanya juga mungkin karena ditemukan selang berapa hari setelah kejadian. Cuma di sini ini korbannya ini bukan dari tempat ini Mas. Jadinya berada dari atas sana. Dari hulu gitu ya? Ya, kalau bahasa saya seperti itu. Tapi ini memang wujudnya remaja wanita gitu ya maksudnya? Dan ini yang sempat ada suatu bahasa saya gini, hentakan energinya ya. Di sini ada, saya gambarkan pohon bambu, terus ini ada pohon, dan dia senangnya menyelinap Mas. Dia tidak muncul begitu, tapi dia seringnya menyelinap. Itu yang dari tadi saya dengar Mas Bu, kayak ada suara wanita atau ibu-ibu yang kayak lagi ngobrol gitu. Ya. Jadi ini terkesan dia menyelinap di sela-sela tumbuhan Mas. Dan ini Nun Sewu, dia antara orang dan binatang kalau saya bilang itu. Jadi setengah-setengah. Jadi kalau bahasa saya siluman Mas, Nun Sewu. Siluman. Seperti ini. Dan ini penduduk asli yang ada di sini. Dan ini datangnya tidak jauh dari ini Nun Sewu. Ini kan ada bukit ya Mas ya. Bukit dari sana. Iya, betul sekali. Oke. Dan dari tiga sosok ini mana yang paling dominan Mas? Yang paling dominan ada dua Mas. Ini dan ini Mas. Wanita ular. Kalau ditimbang lagi, lebih kuat yang mana? Yang ini Mas. Yang berada tidak jauh dari ya betul sekali. Terutama di sungainya Mas. Dan di situ saya bayangkan di sungai itu ada satu batu besar. Nah dia berusaha untuk menguasai teritorial daerah situ Mas. Jadi pun di luar dari daerah ini pun dia juga berusaha menguasai seperti itu. Iya, seperti itu. Karena memang bisa dikatakan ini adalah penduduk asli yang ada di sini. Seperti itu Mas. Oke. Dan wow, ini mungkin harus kita akhiri sekarang ya Mas Bu ya, karena cuaca juga tidak memungkinkan, hujan sudah turun. Dan juga terima kasih untuk kerabat Nightmare yang sudah mengikuti perjalanan kami. Mungkin untuk kerabat Nightmare yang mempunyai rekomendasi tempat penelusuran, Anda bisa langsung memberikan saran Anda ke kolom komentar. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, dan seperti biasa, jika ada salahnya saya Nun Sewu, jika ada benarnya saya Nun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya Joirvan pamit. Saya Mas Bu pamit. Sampai jumpa di Nightmare Story dengan episode yang lebih mencekam.